Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Auzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman. Amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat Allah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Siap mengikuti perkuliahan, khususnya melanjutkan yang mata kuliah sebelumnya dilanjutkan dengan mata kuliah Ibu. Salam serta salam semoga terlimpah curah pada baginda Rasulullah, insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat kan? Amin. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Sambil merefresh juga tadi setelah dengan Bapak Uhti Sarmilah hadir. Langsung terlihat ya. Syukuran udah on cam. Faiz sudah terlihat. Azmi mana Azmi? Oke, kemudian Alif Pak Uswah mana ya? Apaan Siti Aisyah, kemudian Riko sudah terlihat, Abi Farhan, Novita, Farhan sudah hadir, tapi belum jawab ya. Kemudian Skarpungki. Hadir, Bu. Ya, syukron. Apa kabar, Sekar? Alhamdulillah baik, Bu. Hinasim, Panasim. Hadir, Bu. Ya, Hadir. alhamdulillah, syukron. Kemudian Pak Ahi Wahid. Ahmad sudah terlihat, Ahi Ahmad Firdaus, Aqsol Muzakir. Nih Ibu, perasaan udah pertemuan ke-6 belum lihat Aqsol ya. Wajah di Zoom-nya Uti Rahmawati. Kemudian Pak Labib belum terlihat juga di Pak Labib ada nih sebenarnya. Ya, Rahmawati ada. Uti Mary mana Mary? Biasanya yang sangat ceria. Mana Mary? Mary? Katanya error, error, Bu. Error. Itu ada di chat. Uti Zahra. Muhammad Rahmat Hidayat. Mana? Ahmad Rahmat mana ya? Oh, sudah ada nih, tapi lagi kemana nih? Hadir. Oh, hadir. Oh, sehat, A? Kemudian Afwan, Andra sebenarnya ada di sini. Andra. Baik, langsung. Siti Aminah sudah terlihat. Ahi Sony, Afwan. Sony hadirkah atau lagi? Sony sip 2, Bu. Sip 2 ya. Algif hadir enggak? Tidak. Ahi Gilang, lanjut lagi. Sri Sekar Ningsih ya. Pak Ustadz Wahyu namanya Wahyu apa ya? Ini ada 2 ya? Wahyu Sugiarto, Bu. Wahyu Sugiarto. Oh, Afwan yang tadi disebut itu Wahyu. Mana tadi di atas ya? Hilang Wahyu ya. Oh, berarti tadi bukan ya? Oh, berarti ini Pak Wahyu. Endang, Uhti Endang. Syifa. Oh, kalau Imratun tadi izin kerja. Anaya hadir. Oh, Uhti Syifa sudah. Anaya Hadir, Bu, ya. Hadir, ya syukuran. Ahi Adi. Hadir, Bu, hadir. Ahi Andre sudah terlihat tadi. Bu Dewi Rahmayanti. Hadir, Bu. Pak Agus sudah terlihat. Pak Agus, sehat Pak Agus? Alhamdulillah, Bu. Kemudian Novita, Uti Novita. Bu, maaf, Bu. Iya. Ini Ahmad Zaki.
Ibu Lia, Pak Budi Hadir, sudah, Bu. Naura, Naura. Bu. Oh iya, ada Ahisoni ada nih. Ini kami Muhammad lagi Lukman. kerja, cuma dengerin doang, Bu. Sebelumnya melanjutkan diskusi atau presentasi kelompok atau individu, waktu itu Uti Jahra mana? Uti Jahra mana? Uti Jahra sama Pak Budi. Uti Jahra mana ya? Zahra, Pak Budi. Iya, Bu. Jahranya mana ya? Ada sebenarnya. Ini mau menjelaskan yang kemarin sempat komunikasi by WA. Mbak Rahma kayaknya deh, Bu. Yang waktu itu Zahra apa? Mbak Rahma. Oh, yang nanya Rahma. Apa, Bu? Oh, Afwan. Oh, Uti yang sharing sama Pak Budi. Oh, iya, Bu. Oh, Uti Rahma. Afwan. Ingatnya Zahra. Baik, untuk Ahi Uti, teman-teman semua, Bapak Ibu guru, sebelumnya sering Ibu sampaikan ya, ada pertanyaan atau ada mau menyampaikan dan lain sebagainya, sempat ya anak atau ibu dengan Pak Budi sampaikan all silent, semuanya diam gitu ya. Bahkan sempat terasa kelas itu milik ibu dengan misalkan apakah dengan Pak Agus, apa dengan Pak Budi, apa dengan Adi atau Alif, artinya padahal ditunggu peran aktifnya. Jadi coba silahkan sekarang Uti Rama Ibu sampaikan untuk Ibu kasih kesempatan untuk apa yang mau ditanyakan lagi, biar secara langsung tidak langsung Ibu berikan jawaban. Oh ya, saya sih pengennya yang kemarin aja, Bu. Pengen tahu yang sebenarnya. Ya, maksudnya diulang lagi boleh pertanyaannya, kebelum pahamannya. Saya mau tahu perbedaannya aja, Bu. Kenapa? Mau tahu ya langkah-langkahnya yang benarnya kayak gimana, Bu, gitu. Agak kurang jelas ya. Masih sama gitu dengan yang waktu sharing sama Pak Budi, Pak. Ada suara itu masak gitu ya, dari ibu apa dari luar ya? Dari ibu apa dari luar ya, bunyi keresak-keresak gitu? Tidak tahu, Ibu. Baik, Ibu sampaikan aja. Jadi begini ya, Ahi Uti, Bapak Ibu, pertanyaannya dari Uti Rahma tentang layanan bimbingan konseling. Pertama individu ya Rahma. Iya, Bu. Kemudian kelompok dan klasikal. Betul? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau secara real prakteknya, jadi ketika pertama individu ya, berarti kita memberikan layanan khusus kepada individu tersebut. Jadi prosesnya ya, melalui pendahuluan, kemudian juga kita memberikan perhatian kepada konseli kita atau siswa peserta didik ataupun selain peserta didik atau siswa, artinya baik apakah teman sebaya dan lain sebagainya, itu secara langsung kepada individu. Itu layanan individu. Ya, bisa dipahami Uti Rahma? Iya, Bu. Jadi langsung secara individunya ya, Bu ya? Kenapa? Jadi langsung. Iya, kalau untuk layanan individu atau pribadi atau layanan private biasanya, karena biasanya juga hanya konselor dengan konseli di sebuah ruangan khusus biasanya. Konselor itu mempunyai ruangan. Kemudian juga pelayanannya khusus, artinya misalkan berarti lebih ke permasalahan, apakah kalau dalam peserta didik, apakah tentang belajar atau tentang sosial atau tentang pribadi sosial belajar, berikutnya adalah karir, seperti itu.
Kemudian kalau untuk bimbingan kelompok ya berarti terdiri dari beberapa orang, bisa dilaksanakan di ruangan konselor ataupun di kelas tapi dengan teknik kelompok. Kemudian kalau klasikal, secara klasikal keseluruhan dalam satu kelas. Jadi tidak terfokus di kelas, klasikal itu bisa juga memang dari segi bahasa klasikal dari kelas, berarti di kelas. Tapi bisa juga di luar kelas, artinya misalkan mau di lapangan kah dan lain sebagainya atau di aula. Makanya kemarin ketika ada yang tampil atau presentasi, ketika seorang dai atau murabi atau dai-daiyah itu bisa juga disebut konselor karena memberikan nasihat secara langsung dalam sebuah kegiatan atau acara khususnya seperti saat ini bulan mau secara yang tadi dicontohkan adalah dai dan daiyah itu secara umum langsung pemberian nasihat seperti itu. Bisa dipahami, Uti? Iya, Bu. Bisa dipahami, Uti? Iya, Bu. Ada lagi mau tanyakan? Udah, Bu, itu aja, Bu. Sudah cukup? Iya, Bu. Oke. Makasih. Baik, untuk saat ini di pertemuan ke-6 ya, hari ini pertemuan ke-6, pekan depan pertemuan ke-7, pertemuan kembangan profesi konseling yang bermula tentunya di negara luar, kemudian khususnya kita karena berada di Indonesia berarti di negara Indonesia. Jadi pekan ke-8 atau mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 sampai tanggal 14 Afwan itu kita UTS ya. Sudah paham semua ya, UTS itu mulai terhitung berarti dari tanggal 11, 12, 13. Jumat, Sabtu, Ahad sesuai mata kuliah. Sudah paham ya jadwal UTS? Baik, sebelum diskusi Ibu akan sampaikan tentang perkembangan profesi, berarti profesinya sebagai konselor. Seperti yang sudah diketahui bahwa konselor adalah orang yang melayani konseling atau memberikan nasihat seperti yang tadi dicontohkan bahwa para dai juga atau daiyah itu adalah konselor karena memberikan nasihat, bahkan nasihatnya langsung biasanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terlebih lagi ketika konselor berarti ditambahkan dari segi ilmu bimbingan dan konseling dan juga dari segi ilmu psikologi. Seorang konselor memiliki tugas memberikan layanan konseling bagi mereka yang membutuhkan pastinya. Terlebih lagi khususnya dai dan daiyah, pasti umat membutuhkan sosok dai dan daiyah akan nasihat-nasihatnya karena ketika kita merujuk ke tugas ulama adalah pewaris para nabi ya, seperti dan Ahi dan Uti pahami. Nah kemudian konselor di Indonesia, khususnya di Indonesia dulu, memiliki profesi, ada sebuah organisasi profesi yang disebut ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Kemudian perkembangan konselor dari tahun ke tahun, Ibu tidak uraikan secara detail, tapi intinya sampai saat ini khususnya Ibu angkat yang di Indonesia ya, karena tempat kita berada di Indonesia. Dari mulai tahun 1960 sampai 2014 sampai saat ini semakin pesat perkembangan dan semakin banyak asosiasi-asosiasi yang memang menjadi wadah profesi, artinya kita udah punya lisensi, udah punya izin, udah punya kewenangan untuk memberikan layanan konseling. Jadi singkat padat jelas aja, tapi nanti materinya Ibu upload. Ibu belum upload di sebelumnya karena biar sengaja nanti biasanya uploadnya pada perkuliahan seperti itu. Ada yang bertanya tentang profesi konselor atau profesi bimbingan konseling? Mohon dimanfaatkan kesempatan ini. Iya boleh, Ibu Hidin, syukron. Smart boy. Apa yang ditanyakan? Amin. Saya mau nanya Bu, kalau misalkan nanti KKN gitu, itu masuknya hanya ke lembaga pendidikan atau kemana? Atau bisa nanti misalkan ada suatu bencana gitu ya, ikut gitu dalam supaya anak-anak pikirannya nggak terlalu gimana gitu.
kan masuk ke konseling juga bukan ya? Afwan, belum jelas, diulang Afwan, diulang. Ya, Atau lewat maksudnya tulisan? ini Bu, kalau misalkan ini KKN ya Bu, jelas gak Bu? KKN, Soalnya putus-putus gak? Ya, kalau KKN. misalkan KKN nanti kita hanya ke lembaga pendidikan atau ke bidang lainnya atau gak bisa Bu? Pelaksanaan KKN. Bu, gitu Bu, maksudnya Bu, agak belibet, Oh, mohon maaf Bu. pelaksanaan KKN tidak terlepas di dunia pendidikan. Jadi di dunia Iya. intinya layanan permasyarakatan atau penyuluhan permasyarakatan atau di instansi pemerintah juga bisa, terkait tergantung nanti Ahi mau judulnya apa dalam skripsinya. KKN kan? Iya. Jadi kalau misalkan saya mau ngambil mudah di sekolah aja, karena biasanya BK itu implementasi atau prakteknya lebih terfokus di sekolah, misalkan apakah di SMA, apakah di SMP, seperti itu. Apakah di SMK, boleh, silahkan. Saya enggak mau di instansi, misalnya contoh. Intinya terkait kembali ke judul skripsinya. Ada judul misalkan pengaruh media komunikasi atau pengaruh gadget terhadap motivasi belajar siswa, berarti otomatis siswa dong, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya, udah bisa. Iya Bu. Udah bisa dipahami jawaban Ibu. Apa tanya KKN di mana? Selain pendidikan, judul skripsinya, kalau skripsi misalkan tentang pengaruh ya, termasuk di lingkungan masyarakat juga, itu kan mengalami juga ya. Nah, mereka yang ada di masyarakat yang tidak berada di lingkungan sekolah, itu mereka bisa mendapatkan bimbingan konseling itu di mana Bu? Itu. Pertanyaannya berarti layanan konseling terhadap publik atau umum. Iya. Ya, misalkan kita mengadakan kegiatan Pak, contoh sederhananya. Misalkan nih dari BKPI kita mengadakan seminar khusus misalkan remaja atau misal generasi milenial yang misal generasi milenial yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan atau perkembangan teknologi. Kita misalkan temanya itu, nah kita penyuluhannya atau layanan seminarnya di mana? Kita adakan di misalkan sebuah pemukiman yang padat penduduk atau yang perkotaan. Itu langsung bisa tercapai Pak sasarannya, misalkan kita tidak dibatasi apakah anak muda, apakah pelajar. Jadi untuk berarti layanan masyarakat, pengabdian masyarakat kita. Kalau perlu memang dari sekarang Pak. Jadi ketika nanti kita KKN atau KKN tepatnya, kita sudah punya tempat tuh sebagai ajang penelitian. Afwan, sesuai nggak dengan pertanyaan Bapak jawabannya? Iya, itu juga sesuai Bu. Itu kan yang sifatnya kelompok ya. Yang saya tanyakan juga itu kelompok langsung ke masyarakat klasikal, ya. langsung naik ke klasikal. Iya, berarti kan itu kan masyarakat banyak gitu kan. Sedangkan ada juga pribadi-pribadi atau anak-anak yang di luar dari sekolah, mereka itu mengalami masalah dalam mental gitu kan. Mereka tidak sekolah gitu. Maksudnya secara pelayanan secara individunya itu mereka kemana? Apakah seperti misalkan kondisi sakit fisik kita datang ke dokter gitu kan, itu jelas ke dokter secara individu. Nah sekarang kan mental, bisa jadi sih ke psikiater Bu ya, itu juga salah satunya mungkin. Berarti bisa juga Pak nih, bisa juga nih. Bapak tahu TPA? Iya. TPA yang di Bantar Gebang? Iya.
Ya, bisa juga kita kita buat, pertama tentu kita buat perizinan dari pihak kampus dan dari pihak lokasi yang mau kita adakan kegiatan untuk mengadakan yaitu semacam penyuluhan langsung ke sosial, artinya ke masyarakat yang berada di lingkungan situ, khususnya misalnya targetnya anak-anak anak-anak yang berada tepat tinggal di dekat TPA, terlebih lagi mereka yang tidak belum masuk ke dunia pendidikan baik itu tingkat SD ataupun TK, SD ataupun SMP, artinya mereka membantu orang tua. Itu juga bisa loh Pak. Jadi bahan referensi dari sekarang persiapan untuk kita skripsi itu malah lebih bagus. Bahkan jadi itu jadi media dakwah atau media tugas kita di situ. Jadi kita udah punya sudah punya posisi dan sudah punya kegiatan yang terjadwal sampai nanti kita selesai penulisan skripsi. Itu kan maksud Bapak. Jadi kita apakah misalkan khusus di TPA itu, atau misalkan kita saya mau di perumahan yang mohon maaf apakah yang tingkat ekonomi ke atas malah gitu ya, karena mereka tingkat sosialnya terlalu tinggi, akhirnya tidak mengenal lingkungan. Hanya sekolah pulang udah kembali ke gadget, misalkan saya mau di lingkungan yang tadi TPA, jadi silahkan kita petakan. Itu ide yang bagus Pak. Mungkin nanti masuknya waktu itu pernah Ana sampaikan ke laboratorium BK. Laboratorium BK itu yaitu isinya tentang bagaimana kita kegiatan langsung terhadap tidak hanya di dunia pendidikan yang memang formal. Seperti itu Pak. Ini sudah Ana tulis, jadi bisa nanti buat bahan masukan. Apaan Pak, bisa ditangkap? Bisa Insya ditangkap Allah, Pak Budi? Ya insya Allah Pak Budi pasti bisa ya. Pak Budi kemarin ikut sampai selesai yang kegiatan seminar online? Ada Ahisoni sampai gitu. selesai Bu, sampai selesai. Ya. Boleh dong oleh-olehnya sharing di sini Pak. Karena sambil kerja nggak ada catatan Bu. Maaf Bu. Ada Mas lagi? Agus juga. Ada lagi? Iya, Bapak Ibu, maaf, Bu. Ahi. Mengenai yang tadi Mas Budi bilang, saya jadi teringat sama ini. Saya pernah mengikuti sebuah channel ya, channel di YouTube, Rian TV namanya. Jadi dia itu di channelnya itu tugasnya itu suka bantu-bantu orang-orang yang punya masalah ODGJ itu, jadi orang-orang gila di pinggir jalan itu, sama dia dibantu sampai akhirnya benar-benar bisa sadar kembali gitu. Ya itu mungkin bisa nanti jadi bahan mungkin cita-cita kita nanti setelah lulus dari UPB, artinya nggak harus masuk ke sekolah kan gitu ya. Kita mungkin punya cita-cita yang mulia, kita cari nggak harus orang gila, mungkin anak-anak kecil yang putus sekolah di pinggir jalan, yang mereka itu ngamen harus cari uang, yang nggak bukan umurnya lah untuk cari uang, seharusnya mereka kan mengenyam pendidikan harusnya kan gitu. Ya mungkin nanti ada di antara kita yang punya cita-cita mulia seperti itu, kemudian dilakukan bimbingan, dilakukan konseling gitu kan. Nah itu juga termasuk salah satu medan dakwah kita. Jadi ruang lingkupnya itu nggak cuma melulu harus ke pendidikan, artinya gitu. Nah itu bisa nanti insya Allah kalau misalkan kita kepingin nggak harus ke sekolah gitu ya. Itu mungkin barangkali gitu ya Bu Iya, ya. betul yang tadi hampir sama dengan yang Ana sampaikan ya Pak Agus. Makanya ini juga dari tadi yang pertama tentang dari Ahli Muhyiddin, untuk KKN itu apakah kita boleh tidak di dunia pendidikan? Boleh, tergantung judul. Kemudian Pak Budi ada pertanyaan, selain di sekolah kita memberikan layanan di mana ya? Tadi sudah dicontohkan juga. Dan juga itu bisa jadi diangkat nanti di bahan penelitian atau research di skripsi kita. Kemudian Pak Agus juga, oh ya berarti itu tugas kita dong, nanti kita membuka layanan masyarakat atau layanan pendidikan khusus kepada yang special needs dalam arti apakah memang ada gangguan secara psikologis anak-anak atau orang-orang tersebut, atau memang secara
artinya belum teridentifikasi, tapi kita mengetahui oh bahwa ini membutuhkan layanan khusus. Nah, berarti kita yang membuka lapangan atau layanan terkait yang mereka butuhkan untuk menyesuaikan. Itu bisa nih, makanya udah ada 3 item sebenarnya. Jadi kalau untuk BK artinya tadi juga kami pas sharing di kampus, sebenarnya ya sangat luas ya ranahnya, baik itu kita mau di pendidikan ataupun di luar formal ataupun non formal. Jadi apalagi kondisi saat ini yang pernah mungkin Anda sampaikan atau Ibu sampaikan tentang bahwa masyarakat semakin kompleksitas, semakin tinggi tingkat permasalahan, mereka membutuhkan sentuhan seorang psikolog, walaupun memang kita belum menjadi psikolog, tapi kita punya basic, punya pemahaman tentang pembelajaran psikologi dan juga konselor, bimbingan konseling seperti itu. Jadi insya Allah semakin luas lapangan kerja kita, tidak terfokus misalkan oh hanya guru BK, tidak seperti itu. Syukuran Pak Agus, Pak Budi, dan Nahim Muhyiddin. Kita lanjutkan untuk tugas individu ya. Kak Eva, bagaimana teman-teman sudah prepare? Sebenarnya kemarin Ahi Alip mana ya? Ahi Alip atau siapapun itu ketika belum upload tugas sebenarnya masih bisa karena Ibu sampai tanggal 5 November, sekarang baru tanggal 29 Oktober. Sebenarnya masih bisa. Jadi ketika tidak bisa itu Ibu belum paham karena apanya. Saya kok belum bisa upload seperti itu. Saya via WA nggak apa-apa, Bu. Iya maksudnya kalau dari segi waktu misalkan deadline-nya sebenarnya masih lama ya, masih tanggal 5, artinya masih beberapa hari ke depan. Berarti kalau mau lanjut sekarang harusnya apa Jidan tidak Ibu sebutkan ya yang merasa harusnya saat ini presentasi atau menyampaikan tugas individu juga kelompok, langsung aja oh Ibu pekan ini tuh anak loh jadwalnya, anak mau sampaikan tentang ini loh Bu. Singkat padat jelas, tidak harus terorientasi, tidak harus terkotakkan oleh PowerPoint ataupun misalkan makalah, tapi itu bisa tetap menyusul maksudnya gitu. Jadi seperti kemarin sempat Ahi Andre Julio sampaikan, tapi itu menyusul, tapi udah paham seperti itu. Karena lebih kita pada tingkat pemahaman, bukan pada tulisan. Karena kemarin Ibu baru ikut sebuah acara semacam seminar, jadi ketika siswa atau anak-anak ditanya misalkan sebutkan teori ini, bisa langsung jawab mereka. Tapi ketika misalkan kita tanya, oh bagaimana tadi berangkat sekolah, menemukan apa di perjalanan, bertemu siapa, terus dengan orang tua salaman tidak dan lain sebagainya, itu jarang yang yang bisa memberikan jawaban yang oh iya saya pamit salaman, terus orang tua saya memesan ini itu jarang. Tapi ketika ditanya coba sebutkan tokoh ini, langsung mereka set, karena memang sekolahnya juga saat ini PTM mereka membawa handphone, kan ada juga BDR-nya seperti itu. Tapi kalau ditanya hal-hal yang lebih kepada feeling, lebih kepada ikatan emosi dan sosial, itu agak sulit. Makanya oleh karena itu ketika kita mau menyampaikan oh iya saya sudah nih tugas saya ini, saya siap. Jadi tidak harus terkotakan dengan berupa tampilan, tapi kita sudah paham maksudnya, itu tadi korelasinya. Jadi gimana nih Ibu sebutkan? Individu atau kelompok, Bu? Kelompok, kalau kelompok saya kelompok 4 minggu ini. Iya silahkan, berarti kelompok Aminah silahkan. Tapi anggota sebenarnya individu kelompok siapa emang anggotanya? Algi, Bu. Ini untuk Rahmawati, Halimah atau Siti Aisyah dan nanti khawatirnya bertanyanya setelah di kelas formal. Ya memang ya itulah kalau belajar online plus minus ya. Ya offline gitu ya namanya kegiatan ya pasti ada plus minus, tinggal bagaimana kita memanagenya, mengolahnya, tataran praktek atau memahaminya seperti itu. Jadi gimana nih? Aminah, emang siapa aja anggotanya? Saya, Pak Is, terus Algi sama Andra. Oh, Andra kan sepertinya saat ini nggak hadir ya? Tadi dipanggil-panggil. Sama siapa lagi? Andra sama siapa lagi? Andra itu ada. Andra hadir, Bu.
Cuma Kalau berdasarkan ini ada, tapi mana Ibu panggil kok enggak? Andra main yuk. Ibu panggil tadi berulang kali. Hadir, Kalau Bu. memang ada. Iya. Hadir, Bu. Harus Iya. jekin main dulu. Iya. Andra, tadi kata Amina, Andra kelompok 4 sudah ikut bantu prepare penyelesaian tugas. Apa Andra di mana? Maksudnya lokasi Zoom-nya di rumah atau di luar rumah? Lagi di WC tadi, Bu. Maaf, gak dijawab tadi. Jadi gimana? Siap? Amina siapa lagi selain Andra? Algi. Saya kurang tahu tuh. Oh, Pak Is, silakan. Hadir, Bu. Alginya nggak ada, Bu. Gak apa-apa. Tentang ini udah dibahas di perkuliahan umum, maksudnya di saat Zoom. Silakan. Perkembangan BK di dunia pendidikan matching dengan tadi kami diskusikan. Di dunia pendidikan itu bisa pendidikan formal, bisa non formal. Silahkan disampaikan dari 3 orang, boleh menyampaikan 3-tiganya tapi berbeda. Langsung aja berdasarkan pemahaman atau yang sudah buat, saya udah buat kisi-kisi atau PowerPoint atau poin-poin tertentu yang mau saya sampaikan saat diskusi atau presentasi kelompok. Silakan. Pais, Amina, Andra. Ya saya deh, Bu, boleh deh, Bu ya. Ya. Oh, Andra ya. Ya siapa ya? Monggo lah, monggo. Langsung aja siapa? Bu, Saya atau nih. pembukaan dulu, Bu. Andra boleh, Andra. Andra, silahkan. Andra. Ya, Bu. Siap, silahkan. Ayo dibuka. Atau langsung aja disampaikan? Langsung aja disampaikan isinya. Langsung aja, Bu. Kenapa Aminah? Aminah yang mau buka, langsung menyampaikan poin-poinnya. Boleh, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas mengenai latar belakang perlunya bimbingan konseling dalam dunia pendidikan. Nah, di anggota kami ini ada 3 apa 4? Oh, kelompok 4. Maaf, Bu. Ada Muhammad Faiz, ada Andra Sarani, Aldi, dan saya Siti Aminah. Yang pertama itu bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Perlunya usaha pelayanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Nah, faktor pertama itu ada faktor perkembangan pendidikan. Faktor perkembangan pendidikan ditemukan pada kenyataan yang menunjukkan perlunya layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Nah, diantaranya itu ada demokratisasi pendidikan, asas demokratisasi yang dianut dan berkembang sebagai falsafah hidup bangsa di hampir segenap penjuru dunia dewasa ini telah menyebabkan munculnya demokrasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalam aspek pendidikan yang sering dikenal dengan istilah demokratisasi pendidikan. Nah, itu tuh mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun badan-badan swasta. Kemudian yang kedua itu ada perubahan sistem pendidikan. Pada faktor ini tuh ditemukan kenyataan bahwa
banyak para peserta didik yang tidak mampu menyesuaikan Is, kok nggak diri. bersuara Is? Lanjut Is. Ada gantiannya, Bu. Ada gantiannya, Bu. Masih bagian Aminah ini soalnya. Apa-apa langsung Pak Is aja. Suaranya muncul nggak Saya ini? aja. Itu muncul ya? Muncul mana? Ada suaranya? Ada. Ada. Dilanjut nggak Bu ini? Lanjut aja. Oh iya. Kok tadi putus ya? Oh emang ya? Jaringannya kayak Bu. Yang kedua, saya ulang atau bagaimana Bu? Lanjutkan aja. Oh ya. Perubahan sistem pendidikan. Nah, pada faktornya itu ditemukan kenyataan bahwa banyak para peserta didik yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan perubahan sistem pendidikan. Namun, mereka tetap dituntut untuk mampu menyesuaikan diri. Sedangkan suatu pendidikan akan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Kesulitan dalam penyesuaian diri serta masalah-masalah yang dihadapi para peserta didik inilah yang jelas tidak mungkin dapat diselesaikan oleh para tenaga edukatif. Tenaga edukatif itu kayak guru, dosen. Oleh sebab itu, di lembaga-lembaga pendidikan diadakan pelayanan bimbingan dan konseling yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Selanjutnya, perluasan program pendidikan. Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis ini, maka perluasan program pendidikan terlihat mengarah pada 3 dimensi, yakni dimensi meninggi, mendatar, dan mendalam. Dalam program pendidikan ke arah dimensi yang meninggi, termanifestasi dalam bertambahnya kesempatan dalam kemudahan bagi peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yang akan menimbulkan kebutuhan terhadap bimbingan dan konseling, yakni dalam hal membantu peserta didik dalam memilih sekolah jurusan yang paling tepat untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan perluasan program pendidikan ke arah dimensi mendatar terlihat dalam pembagian jenis sekolah dalam berbagai jurusan khusus dan sekolah kejuruan. Adapun perluasan program pendidikan ke arah dimensi yang mendalam dalam meningkatkan kesukaran hidup yang menuntut seseorang untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang matang untuk menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Yang kedua itu ada faktor sosial kultural. Faktor ini muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan budaya yang menimbulkan kesenjangan antara satu golongan dengan golongan lain. Yang ketiga itu ada faktor psikologi. Dari segi psikologis anak adalah pribadi yang sedang berkembang yang menuju ke arah kedewasaan. Perubahan tersebut menyebabkan berada dalam keadaan yang sulit. Untuk itu, mereka perlu mempersiapkan diri dari segala intelektual emosional. Kemudian pembahasan kedua tentang mengenai peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak Is. Untuk Pak Is, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan. Materi selanjutnya itu ada peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bila melihat faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau lembaga pendidikan, maka nampaknya kehadiran pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya merupakan keharusan, tetapi juga menuntut suatu lembaga dan tenaga profesional dalam pengelolanya. Dalam peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan ini,
itu saya mengambil 3 contohnya. Yang pertama itu ada kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Yang kedua ada pola kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dan yang ketiga itu peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Seperti yang diketahui, dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal, pada umumnya sekurang-kurangnya ada 3 ruang lingkup kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Yang kedua yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Yang ketiga yaitu bidang pembinaan pribadi. Nah, bidang ini itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang kedua, ini contoh yang kedua, pola kependudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bimbingan dan konseling yang berkependudukan sebagai bagian integral dan dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa pola atau kemungkinan operasionalnya. Saya mengambil 5 contoh pola ya. Pola yang pertama yaitu bimbingan identik dengan pendidikan karena baik prinsip maupun tujuannya mampu mengantarkan individu beserta didik untuk mempertumbuhkan dan memperkembangkan dirinya secara optimal. Pola yang kedua yaitu bimbingan sebagai pelengkap pendidikan. Dalam pola ini beranggapan bahwa sistem pendidikan yang berjalan sekarang banyak ditemukan celah-celah dan kekurangan-kekurangannya. Oleh sebab itu, peran pendidikan dan konseling sangatlah penting, yakni sebagai jembatan yang mengantari atau menutupi celah-celah atau kekurangan yang ditemukan dalam sistem pendidikan tersebut. Lanjut pola yang ketiga, yaitu bimbingan dan konseling bagian dari kurikuler. Pola ketiga ini ditandai dengan disediakannya jam-jam pelajaran khusus memberikan pelayanan bimbingan secara kelompok. Pola yang keempat, yakni bimbingan dan konseling dari layanan urusan kesiswaan. Pada pola ini, BK merupakan bagian dari serangkaian kegiatan pembinaan pribadi peserta didik yang melembaga untuk mendukung kesuksesan kelancaran studi para peserta didik. Lanjut yang pola kelima, BK sebagai subsisten pendidikan. Pola ini didasarkan atas pemikiran bahwa bimbingan merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ini adalah contoh yang ketiga, yaitu peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan yaitu sesuai dengan urgensi dan kedudukannya. Maka ia berperan sebagai penunjang kegiatan pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Peran ini dimanifestasikan dalam bentuk membantu para peserta untuk mengembangkan kompetensi religius, kompetensi kemanusiaan, dan kompetensi sosial, serta membantu kelancaran para peserta didik dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, selanjutnya Mas Andra, silahkan dilanjutkan. Mas Andra. Iya. C. Tujuan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Ada 7 kategori besar perkenan
tujuan bimbingan yaitu 1. Pengembangan diri secara maksimum. 2. Arah diri yang sepenuhnya. 3. Memahami diri. 4. Membuat keputusan pendidikan dan jabatan. 5. Penyesuaian. 6. Belajar yang optimum dan sekolah. 7. Pernyataan-pernyataan gabungan. Merujuk pada UU nomor 20 atau 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebutan untuk guru pembimbing dimantapkan menjadi konselor. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Sejajar dengan kualifikasi guru dosen, pamong belajar, tutor, widya siwara, fasilitator dan instruktor atau UU 20 2003 pasal 1 ayat 6, pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara tenaga pendidik satu dengan yang lainnya tidak mengalihkan arti bahwa setiap tenaga pendidik termasuk konselor memiliki konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan setting layanan spesifik yang mengandung keunikan dan perbedaan. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya landasan hukum, undang-undang atau ketentuan di atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, atau menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Dalam konteks tersebut, hasil studi lapangan 2007 menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah sangat dibutuhkan. Karena kebanyakan masalah peserta didik di sekolah atau madrasah besarnya kebutuhan peserta didik akan pengarahan diri dalam memilih dan mengambil keputusan. Perlunya aturan yang memayungi layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah serta perbaikan tata kerja baik dalam aspek ketenangan maupun manajemen. Layanan bimbingan dan konseling diharapkan membantu peserta didik dalam pengenalan diri, pengenalan lingkungan, dan pengambilan keputusan serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta didik. Tidak hanya untuk peserta didik yang bermasalah, tetapi untuk peserta didik layanan bimbingan dan konseling tidak terbatas dan peserta didik tertentu yang perlu dipanggil saja, melainkan untuk seluruh peserta didik. Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang keberadaannya sangat dibutuhkan, khususnya untuk membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Karena itu struktur kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mencakup tugas pembimbingan konseling pada pengembangan diri peserta didik. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu membantu peserta didik. 1. Untuk mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. 2. Untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan, sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. 4. Untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. 5. Untuk mengatasi kesulitan dalam
menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Sudah? Sudah? Sudah, Aminah? Faiz? Andra? Sudah dia sampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai alat untuk pemahaman terhadap perkembangan siswa, dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan proses pembelajaran dan membantu siswa mengembangkan perilaku-perilakunya yang baru. Perkembangan siswa di sekolah meliputi aspek-aspek fisik, kecerdasan emosi, sosial, dan kepribadian. Jadi, peranan pelayanan bimbingan dan konseling dapat dalam pendidikan sesuai dengan urgensi dan kedudukannya, maka ia berperan sebagai penunjang kegiatan pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peran ini dimanifestasikan dalam bentuk membantu para peserta didik untuk mengembangkan potensi religius, kompetensi kemanusiaan, dan kompetensi sosial, serta membantu kelancaran para peserta didik dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Siap, terima kasih. Baik. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan yang belum paham atau ingin ada yang mau dipertanyakan. Yang mau nanya? Pensil bunda mana, Dek? Pensilnya mana? Yang buat rotasi sini. Oh, dimasukin. Ada Wahid nggak? Wahid hadir nggak ya? Hadir, Bu. Afwan? Oh, syukron. Wahid, Afwan Jidan, sekolah asalnya apa? Cipondok Jaya, Bu. Maksudnya namanya misalkan SMA. Iya, itu. Nama. Kenapa, A? SMA, Bu. Oh, SMA Cipondok gitu. Iya. SMA Cipondok, ya. Waktu itu apa? Waktu itu SMA aja ya nulisnya. Oh, jadi SMA Cipondok Jaya Bogor. Iya. SMA apa? 1, 2, 3 gitu? SMA Negeri apa swasta? Apa? SMA. Negeri apa swasta? Oke. Afwan, silakan. Ada atau dilanjut aja? Kalau silent kita lanjut aja. Silakan. Saya ingin lanjut yang bertanya, individu. Bu. Izin bertanya. Oh iya, tafadhol. Tafadhol Pak Agus. Untuk teman-teman yang barusan presentasi, itu kan barusan membahas tentang latar belakang perlunya BK dalam dunia pendidikan. Ini sebenarnya juga saya masih penasaran kenapa kok sampai dengan zaman sekarang kita ini itu justru banyak sekolah-sekolah itu nggak punya guru BK. Bahkan sampai di sekolah tempat saya ngajar pun itu ada guru BK di sana, tapi bukan sarjana bimbingan konseling gitu, bukan profesinya sebagai konselor gitu. Jadi cuma biar ada saja gitu statusnya sebagai guru BK. Nah,
melihat dari apa yang sudah dipaparkan tentang bagaimana perlunya BK di dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok banyak sekolah-sekolah itu yang tidak memiliki guru BK? Apakah mungkin ada faktor-faktor lain, mungkin apa ya? Mungkin karena tidak bisa menggaji guru BK atau gimana, mungkin saya juga nggak tahu. Atau mungkin guru BK mungkin karena punya punya gaji yang berbeda dengan gaji-gaji guru yang lain, sehingga barangkali gitu ya, saya juga nggak tahu karena saya belum pernah jadi jadi guru BK kan ya. Atau mungkin ada faktor yang lain, itu yang saya masih penasaran sampai dengan sekarang gitu. Silahkan Pak Is, Amina, sudah ditulis belum pertanyaannya? Silahkan dijawab. Mungkin langsung dijawab aja kali Bu ya. Silahkan. Sedikit aja mengenai saya sedikit paham Bu. Kenapa? Karena itu kan sebagian sekolah itu belum memiliki guru BK. Nah, sekolah itu sebenarnya itu diharuskan ya menyegerakan untuk memiliki guru BK, karena kehadiran guru BK itu penting banget. Dengan adanya guru BK itu kehidupan di sekolah akan lebih disiplin dan para siswa itu akan ada tempat atau wadah untuk mencari solusi-solusi bermasalah, kayak contohnya ya curhat, menyelesaikan masalahnya di luar atau masalah pribadinya, karena itu sangat penting. Nah, khususnya untuk kepala sekolah, setiap sekolah itu harus memiliki inovasi-inovasi ya, yang contohnya itu kayak seperti menjadikan guru sebagai fasilitator untuk para peserta didik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi di sekolah gitu. Seperti itu. Satu lagi itu kayak guru itu harus dituntut juga ya untuk bisa menggantikan posisi guru BK yang kosong. Seperti itu. Pertanyaannya Pak Agus, Pak Isoleh. Kalau tadi jawaban Pak Is menambahkan pertanyaan Pak Agus. Oh, menambahkan ya? Ya maksudnya gini, pertanyaan Pak Agus adalah kenapa sampai saat ini masih ada sekolah yang belum ada spesifikasi guru BK yang memiliki kualifikasi sebagai guru BK. Kemudian Pak Is menambahkan betapa pentingnya guru BK di sekolah. Matching itu Soleh, matching. Tetapi pertanyaannya belum terjawab ya Pak Agus. Ibu, soalnya saya boleh menanggapi ya Bu? Ya, apa namanya? Kenapa banyak sekolah yang nggak ada guru BK-nya gitu kan? Ini ya belum ada. Bahkan akhirnya karena nggak ada guru BK yang sebenarnya, guru-guru biasa dijadikan guru BK gitu kan. Ada juga sekolah yang begitu. Ini sebenarnya sih terkait dengan perkembangan dari apa namanya profesi BK sendiri ya, yang diwadahi APKIN ya Bu ya. Yang tadi disampaikan. Ya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Jadi di situ itu kayak ada kekurangan ketersediaan dari apa profesi BK sendiri gitu. Makanya banyak sekolah-sekolah yang belum ada guru BK-nya. Sebenarnya ini akan memiliki dampak negatif juga terhadap profesi BK apabila apa namanya profesi BK sendiri itu diisi bukan dari ahlinya, karena dalam mengatasi pelayanan siswa yang bermasalah itu mereka tidak punya konsep gitu, cara-cara pelayanannya mereka belum paham. Akhirnya ya apa namanya ya membuat citra buruk BK sendiri. Sering kan kita dengar apa namanya guru BK itu akhirnya menjadi apa ya? Menjadi kayak hanya security sekolah aja, ketika ada siswa yang bermasalah datang guru BK dihukum. Itu kan sebenarnya bukan mengatasi masalah kalau hanya sekedar memberikan hukuman. Itu terjadi menurut saya karena kekurangan ketersediaan guru BK sendiri. Harusnya nih APKIN yang menjadi wadah profesi BK, dia harus bisa merekrut sebanyak-banyaknya
calon-calon dari BK gitu, profesi BK. Memang sekarang meskipun BK itu sudah ditetapkan melalui undang-undang pendidikan harus ada dalam sekolah, tapi kenyataannya memang seperti itu yang disampaikan oleh Kang Agus. Masih banyak gitu sekolah-sekolah yang nggak ada guru BK-nya. Karena ya itu tadi di guru-guru BK-nya ataupun mereka yang kita nih misalnya prodi bimbingan konseling Islam, ya terus nggak melanjutkan untuk ke profesinya gitu kan. Jadi nggak ada penyaluran dari Apgin ke sekolah-sekolah atau sekolah kerjasama dari Apgin, terus kemudian Apgin memberikan tenaganya ke sekolah-sekolah itu. Jadi ya kekurangan itu Bu dari Apgin kalau menurut saya. Baik, syukron Pak Agus. Iya Pak Agus dan Pak Budi juga Pak Is sebenarnya match dengan pembahasan sekarang mengenai perkembangan profesi dari tahun ke tahun sebenarnya sudah sangat berkembang yang signifikan. Itu pertama ya, sangat signifikan. Keduanya nih, ketika sekolah itu belum ada guru BK yang sesuai kualifikasi dan lain sebagainya, tentu ada beberapa faktor. Bisa memang pertama adalah ketersediaan anggaran untuk yang tadi disampaikan Pak Agus memberikan salary misalkan, itu bisa juga. Kedua lagi mungkin ya, yang keduanya adalah bahwa sekolah tersebut masih kisaran siswanya masih di bawah 150 karena sebenarnya artinya bukan sampai capaian ribuan. Ini mungkin karena yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi Ana atau Ibu juga belum paham apakah siswanya total ada berapa seperti itu. Jadi yang poin 2 adalah mungkin masih kisaran belum sampai ribuan. Artinya karena profesi BK atau konselor adalah per 150 siswa itu satu konselor. Jadi ketika ada 1000, anggap aja berarti 8 guru BK harusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, terlepas dari yang 1 dan 2, yang ketiganya adalah mungkin asumsi pihak sekolah, terutama yayasan, masih bisa di-handle sama kesiswaan, atau mungkin sama wali kelas, atau mungkin sama wali kelas tentunya. Kalau guru mapel tidak bisa double, artinya atau mungkin langsung bisa handle guru mapel, setiap mapel di kelas tersebut atau guru kelas. Nah, jadi akhirnya belum secara yang seharusnya dari pemerintah di Undang-Undang Nomor 101 di tahun 2006 itu harusnya sudah ada, tapi belum melaksanakan itu terkait profesi saat ini. Sebenarnya kalau profesi semakin berkembang sangat signifikan, dan juga sebenarnya kalau berbicara ketersediaan Pak, sebenarnya ada banyak sebenarnya, bahkan ada ibaratnya yang punya background BK atau psikologi yang memang bekerja di ranah yang lain seperti itu. Bapak Agus, Bapak Budi, semoga bisa dipahami apa yang Ana sampaikan. Bisa dipahami Bapak? Melanjutkan yang tadi Bu. Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu ya. Yang pertama masalah salary, terus kemudian yang kedua mungkin karena siswanya sedikit, yang ketiga karena asumsi sekolah. Yang pertama untuk masalah salary itu berarti kalau tadi yang saya singgung kan guru BK mungkin bayarannya beda gitu ya, sehingga sekolah tidak mampu gitu. Atau mungkin bisa jadi ini sih analisa saya saja ya. Atau mungkin karena justru dari salary yang sedikit itu sehingga peminat untuk orang mau jadi guru BK itu sedikit gitu. Ngapain sih jadi guru BK, mending jadi bisnismen, mending jadi pengusaha atau jualan somai kayak Bang Riko gitu kan ya. Maaf ya Bang Riko ya. Gitu daripada jadi guru BK gitu. Mungkin barangkali itu salary-nya itu, masalah salary. Kalau yang kedua, alasan yang kedua mungkin siswanya yang sedikit, kalau perhitungan yang Ibu Siti tadi bilang itu sudah standar yang sudah ditetapkan oleh
asosiasinya atau bagaimana, Ya, Bu? betul. Kalau Permen, itu peraturan standar, menteri. tapi kan kita di sana kemarin kita sudah bahas tentang adanya bimbingan konseling individu gitu kan ya. Artinya kan konseling itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu harus jumlah sekian gitu. Bukan maksudnya, Jadi Pak. cuma 1 orang 2 orang, ya Bu. Bukan maksudnya 150 itu misalkan dalam instansi sekolah. Jadi misalkan sekolah 1.000 siswanya, atau perombel misalkan siswa kelas 10 itu 300, siswa kelas 11 350 atau 400, kemudian siswa kelas 12 hampir 500. Nah, artinya bukan pada ranah nunggu 150. Jadi artinya tupoksi sebagai BK-nya karena dibagi per rombel itu setiap BK artinya membawahi 150 untuk pelaksanaan layanan setiap hari baik individu, kelompok ataupun klasikal, dan juga terlebih lagi masuk kelas karena saat ini BK ada jadwal masuk kelas. Bukan berarti ketika proses layanan nunggu itu, tapi tidak seperti itu. Jadi 150 itu udah ketentuan dari Permen ya, peraturan menteri, bahwa ketika lebih dari itu misalkan bulan BK di sekolah ini muridnya 500 tapi dia sendiri, berarti dia nanti mendapatkan pembayaran atau salary kelebihan jam mengajar. Itu otomatis hitungannya nanti akan berjalan, dan pihak sekolah, pihak bendahara itu sudah paham karena sudah ada peraturan dalam peraturan menteri dan undang-undang bahwa hak guru tersebut saat ditunaikan. Jadi ada kelebihan jam kerjanya misalkan sampai berapa, total jam kerja normal 24 ditambah lagi di KJM kelebihan jam mengajar misalkan apakah 10 atau 8, nanti itu dinominalkan jadi sekian, artinya itu bisa menambah menjadi juga spirit atau motivasi untuk guru tersebut. Jadi bukan pada jumlah layanan bahwa harus tidak, tapi intinya dibagi perombel, kemudian ketika misalkan tidak ada guru BK yang megang kelas tersebut, artinya berarti bisa menggantikan juga sebagai infal atau replacement. Kemudian juga misalkan ada layanan lintas kelas, berarti bisa beberapa kelas, pelaksanaannya bisa di kelas ataupun di lapangan. Jadi yang 150 itu bukan untuk kita mencapai 150. Jadi memang layanannya, tapi ini saat udah real kita berada di instansi sekolah. Jadi memang ketika saya BK 500 orang loh Bu, biasanya mereka belum paham. Kok saya segini ya, tapi jam KJM-nya, kelebihan jam kerjanya, jam mengajarnya saya tidak ditambah seperti itu. Ya mungkin mohon maaf di sekolahnya yang belum paham, ataupun ya memang ya udah segini loh misalkan yang sekolah berikan seperti itu. Begitu Pak Gus. Ya 150 bukan. Artinya memang pembagian job desk gitu ya, masing-masing guru BK itu ketentuannya 150. Berarti Jadi kan sebenarnya sedikit. artinya tidak menutup kemungkinan seandainya ada sekolah yang jumlah muridnya misalkan hanya 50 atau 100 terus kemudian mengadakan guru BK, nggak masalah berarti Bu ya. Iya, Berarti betul. kebijakan itu dibuat untuk kemaslahatan guru BK itu sendiri mengenai kesejahteraannya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Sama Kaitan beban dengan tugas. Jadi intinya beban tugas. ketika lebih dari 150 khawatirnya tidak tidak termanage dengan baik, tidak tercapai perkembangan siswa dengan baik karena saking banyaknya akhirnya bimbingan layanan klasikalnya sampling hanya misal sebulan sekali. Kemudian kelompoknya hanya fokus kelas 12 aja. Jadi yang ini sudah klasikal aja udah mewakili seperti itu. Jadi intinya alhamdulillah sudah diatur, makanya sesuai dengan tema pada saat ini tentang perkembangan profesi. Aslinya masih terus berkembang, terlebih nanti saat ini teman-teman kita lulus ya bisa menempati posisi-posisi yang sesuai passion kita. Jadi tidak Amin, amin ya Allah. Begitu. Afwan sudah 20 only 10 minutes again, 10 menit lagi. Berarti Afwan ternyata hanya kelompok 4 diskusi kelompok ya. Syukron. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Tadi banyak yang japri curhat-curhat.
Masih boleh nanya Maaf Bu, tuh. saya mau nanya Bu. Yuk. Boleh Anaya? Anaya boleh Anaya? Anaya dulu Bu. Oh iya. Makasih, Ana. Ya Bu, Apa? saya mau nanya ke Ibu ya Bu. Kita sebagai guru BK gimana caranya menanggapi guru yang main fisik Bu? Guru yang apa? Guru yang main fisik Bu. Itu gimana ya Bu caranya Bu? Main fisiknya seperti? Mungkin anaknya kan emang agak bandel ya Bu. Terus tiba-tiba mungkin gurunya agak kesal jadi dia main fisik gitu Bu. Jadi kayak nampar gitu Bu. Itu Sebenarnya bagaimana? Assalamualaikum. Macet apa gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sijunya keluar ya? Macet apa gimana ya? Assalamualaikum. Habis ini kita bahas ADART dulu ya. Aduh, apa itu ADART? Aku tidak mengerti. Mohon bantuannya Mbak. Yang lain. Sama, nggak ngerti. Ini ibunya kemana? Ibu. Ngambek sama lu, Is. Mohon bantuannya, mohon bantuannya. Ini udahan ya? Chat di grup. Gara-gara si Anaya main fisik nih. Anaya. Iya nih Anaya nih. Kacau nih. Jadi Anaya dulu Kurang nanya bener parah. Jadi Mana si Anaya? Ngomongnya serius deh. Anaya nih. Apa si Anaya? Anaya. Maaf ya Ibu. Apaan Jidan tadi mungkin di WIP-nya Ibu, tapi ini udah Ibu langsung ganti. Jadi sebenarnya gini ya jawabannya. Untuk saat ini tadi sempat terputus ya. Kalau sebelumnya ketika Dewan Pendidik memberikan punishment berupa entah itu misalkan kapur tulis yang tweak gitu ya atau apapun, atau misalkan pakai rotan ya gitu. Itu mendidik artinya kita siswa-siswa itu bangkit dan berhasil. Berbeda dengan saat ini. Ketika diperlakukan seperti itu akhirnya yang ada timbullah kebencian. Nah, jadi sebenarnya nih, ketika kita melihat seperti itu, kita yang berada saat itu ataupun dapat informasi, kita menyampaikan pendapat atau menegur tidak seperti itu. Ya, sudah tidak saatnya lagi dengan kekerasan. Demikian pun tadi kami para dosen berkumpul, akhirnya banyaknya bertanyanya kepada Ibu sebagai yang ada basic psikologi dan BK. Bagaimana, jadi artinya yang ditanyakan Anaya, tadi udah terjawab belum pertanyaannya? Sudah kan? Udah Bu.
Ya. Jadi intinya untuk saat ini kita boleh menegur karena pastinya juga yang ada kebencian dari siswa dan orang tuanya dan itu akan berkepanjangan ya. Apalagi sekarang apa-apa selalu divideokan dan lain sebagainya. Bisa mengundang lebih banyak madorot ya, ketidakbaikan untuk guru tersebut, terlebih lagi mungkin siswa. Jadi psikisnya juga akan merasa terganggu. Nah, terkait pertanyaan ini yang tadi Ibu sampaikan 4 menit lagi. Akhirnya pada bertanya dong, sharing ya, tadi kami rapat. Bagaimana langkah saat ini sebagai pendidik khususnya di perguruan tinggi? Nah, jawabannya Ibu tidak sampaikan, artinya karena terkait yang tadi kita kan rapat, otomatis ada sharing dari beberapa mata kuliah dan beberapa bahasan tentang pelaksanaan proses pembelajaran daring atau online ini, seperti itu. Sebenarnya Ibu tidak sampaikan. Jadi akhirnya bertanya otomatis Ibu, bagaimana menurut Bu Siti sebagai gitu. Dan satu poin yang Ibu sampaikan adalah ketika menghadapi hal seperti ini, kitanya harus menyesuaikan, harus seimbang, tidak tiba-tiba mematahkan, seperti itu Ibu sampaikan. Karena khawatirnya misalkan ketika maksud mematahkan tuh misalkan dengan statement yang spesial, yang sesuatu akhirnya beberapa individu atau beberapa jiwa mengalami sesuatu hal seperti itu. Bisa dipahami teman-teman maksudnya yang Ibu sampaikan? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Karena yang Bisa, Bu. disajikan adalah ini Bu. kita semua gitu. Seperti misalkan barusan Ibu panggil beberapa, tapi ternyata Eva bagaimana, ya Ibu harus analisa, oh mungkin faktor apa, ada yang faktornya sama berulang, Ibu harus cek juga real conditionnya, apakah ini sebuah seperti itu ya, harus analis secara keseluruhan. Berarti Afwan hari ini tidak ada yang individu. Nanti mohon konsekuensinya kalau pas di PTS, syukur-syukur nanti pas ada pertemuan offline, mohon persiapannya yang belum pernah tampil, jadi nanti tampil selesai kelas. Ya, Ibu nanti menyebutkannya mudah-mudahan syukur-syukur ada momen offline, khususnya untuk yang menyampaikan hasil penugasannya. Hafikalam, Ibu udah ambil tadi foto real ya, kondisi yang tadi saat semuanya kameranya tidak di on. Oh Bu, nggak setuju dong, harusnya sekarang pas saat on semua. Gimana? Abang Jidan ya, Ibu mau closing nih, mau foto. Free Bu, Ada yang ngambil. suka-suka Ibu aja Bu. Oh, foto-fotonya suka Ibu. Oh, ini on cam semua ini. Ada yang belum. Pak Is, Soleh. Suka Ibu aja. Dikemas ya. Dikemas kata-katanya, ini ranah bahasanya konselor dan psikologi. Mananya on ke mananya nih, katanya suka Ibu nih. Sekarang Ibu kasih kesempatan, tidak ada kesempatan 2 kali. Saya on cam Bu. Baterainya lemah. Oke, syukron. Wahid Isnin Selasa, persiapan. Oke. 1, 2, 3 Bu. Wahid. Sudah, kan tadi sudah Ibu Wahid Isnin Selasa. Oke, next page 2-nya. Muhyiddin, posisi yang good. Labib kemana aja tadi? Ahisoni belum. Siap-siap. Wahid Isnin Selasa. Oke, syukron. Oke, syukuran Afwan Jidan. Mohon maaf lahir batin dari Ibu. Semoga semakin semangat dalam proses belajar, khususnya dengan Ibu. Ya, umumnya juga dengan semua mata kuliah yang harus kita tempuh. Mohon maaf lahir Ibu, dimaafkan? Amin. Maaf Bu, ya Bu, dimaafin Bu.
Yang baru muncul ya, khususnya dimaafkan ya. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridu walinaya lah kumirubikum fala takunana minal mumtarin. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.